rohani untuk hari ini dengan Feby dan Bania di Surabaya. Dalam bacaan Injil hari ini kita berjumpa dengan Herodes, seorang raja yang tidak mau melanggar sumpahnya sendiri di hadapan teman-temannya. Sebagai seorang pemimpin, seorang satria tidak layaklah untuk melanggar sumpahnya. Apa yang sudah dikatakannya harus dilaksanakan. Jika tidak, tentu saja dia akan dibuli, dicap tidak bertanggung jawab, mencela-mencele, ditertawakan, dan bahkan tidak jarang akan dijatuhkan. Orang lain tidak mungkin punya waktu untuk mendengarkan mengapa sumpah itu tidak dilaksanakan. Herodes telah melakukan 2 kesalahan berturutan dalam peristiwa pesta tersebut. Pertama, entah roh apa yang mendorong dia telah membuat sumpah yang tidak rasional. Masakan dia membuat janji begitu besar hanya karena sebuah tarian yang indah? Mungkin dia mabuk, terlalu banyak minum. Mungkin ada provokatornya. Apapun latar belakangnya, dia telah salah dengan membuat sumpah untuk memberikan apa saja hanya karena sebuah tarian yang indah. Nah, ketika yang diminta kepala Yohanes Pemandi, dia pun terhenyak, sadar, wah, salah saya tadi bikin sumpah. Dan dalam hati kecilnya sebetulnya dia tidak ingin mengabulkan permintaan anak sambungnya itu. Berarti sebenarnya masih ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang bicara di hati nuraninya, yang mengetuk hati nuraninya. Ada konflik batin di dalam dirinya. Ada pertempuran antara roh jahat dan roh baik dalam dirinya. Sayangnya, dia tidak merevisi kesalahannya yang pertama, tetapi malah menambah kesalahan berikutnya. Ia mengamini permintaan jahat itu, sehingga pembunuhan itu pun terjadi. Sebagai manusia, wajar kalau kita buat salah. Namun kita harus selalu waspada dengan roh-roh jahat yang bersembunyi di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk berbuat salah. Kita harus ingat bahwa kesalahan pertama akan memicu kita ke dalam suatu konflik batin yang bisa mengarahkan kita untuk melakukan kesalahan yang kedua. Karena itulah kita harus terus-menerus menjalin relasi yang baik dengan Roh Kudus melalui doa-doa kita, sehingga kita dikuatkan melawan dorongan-dorongan roh jahat yang mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan melawan kasih. Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes, tokoh-tokoh pencetus Sumpah Pemuda. Herodes tersinggung teguran Yohanes ketika mengambil istri saudaranya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan pesta Santo Albertus Maria de Lisieux. Bacaan Injil hari ini memberikan pesan yang begitu kuat untuk hidup keluarga. Apa yang dialami oleh Herodes, Herodias dan putrinya menjadi bahan refleksi bagi kita. Herodes menikah dengan cara mengambil istri saudaranya. Refleksi bagi kita. Apakah dengan hidup berkeluarga menjadikan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan? Relasi Herodes dan Herodias
menjadikan refleksi juga bagi kita. Apakah sebagai suami saya telah membantu istri semakin dekat dengan Tuhan? Demikian juga setiap istri, apakah sudah membantu suami semakin dekat dengan Tuhan? Relasi orang tua dan anak. Herodias menjadikan putrinya semakin jauh dari Tuhan dengan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes sebenarnya punya kekuasaan yang luar biasa, tetapi dengan kekuasaannya itu menjadikan sarana menjadi semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya. Jadi sekiranya kita punya kekuasaan, apakah kekuasaan yang kita miliki itu membantu kita semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya? Corona meluas sampai di mana-mana, namun jalanan ramai luar biasa. Herodes melapiskan dendamannya melalui hasutan kepada putrinya. Apa yang dilakukan Herodias pada putrinya menjadikan putrinya semakin jauh dengan Tuhan. Herodes punya kekuasaan yang besar, namun dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang itu semua menjadikan semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya. Santo Alfonsus sendiri adalah orang yang cerdas luar biasa. Ketika usia 16 tahun sudah dinobatkan doktor di bidang hukum, namun hidupnya merasa tidak bahagia. Maka ketika usia 27 tahun dia masuk sekolah calon pastor. Dan setelah itu dia menjadi pastor. Awalnya dia bertugas untuk orang-orang miskin dan orang-orang terpinggirkan. Artinya apa bagi kita pesan yang bisa kita tangkap dalam Injil hari ini? Apakah hidup berkeluarga? Apakah kekuasaan? Apakah kepandaian semakin membuat kita dekat dengan Tuhan atau justru menjauhkan? Istri telah membantu suami dekat dengan Tuhan, suami telah membantu istri semakin dekat dengan Tuhan. Demikian juga apakah orang tua selama ini telah membantu anak-anak semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya? Mari kita refleksikan bersama. Waktu masih kecil dan tinggal di desa, saya memakai buku produksi leces. Herodes tak berani langgar sumpahnya saat putrinya minta kepada Yohanes. Demikian tadi Gema Santo Arnoldus Jansen. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.